Mas Gustaf, dengan kondisi sekarang mungkin juga karena sampean memantau juga nih gerakan teman-teman relawan ini. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Mas? Untuk kemudian ya sadar untuk mendapatkan informasi yang benar, sadar untuk berinternet sehat, sadar untuk kemudian internet itu sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas, bukan sekedar alat untuk kemudian memudahkan kita untuk akhirnya sesat jalan kan kira-kira kayak gitu. Iya Mas. Aduh, Mas Kocon, terima kasih banget Om Eri, rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, ini belum apa-apa, udah dikasih pertanyaan yang susah nih, saya gimana jawabnya? Tapi gini, sejak tahun 2013 kebetulan kami berkolaborasi dengan komunitas masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar di perbatasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, Banten. Waktu itu kita fokus kolaborasi untuk mengembangkan platform kerjasama kota desa. Kota desa. Ya, kenapa platform kolaborasi kota desa itu penting? Karena memang betul kehidupan yang kosmopolit itu kan juga saat ini berkembang di desa terkait dengan semakin meningkatnya akses dan penetrasi internet ke berbagai penjuru pelosok dunia, termasuk di Indonesia gitu. Meskipun pada kenyataannya di level distribusi internet yang sesungguhnya kita masih punya PR kesenjangan digital yang luar biasa. Kalau akses internetnya udah nyampe, tapi mindset memanfaatkan internet untuk kebutuhan yang produktif ini PR besar kita nih. Nah, di sisi lain, secara global, sebetulnya sejak tahun 80-an sampai sekarang, itu kesenjangan pembangunan kota dan desa tuh makin, jadi kotanya makin berkembang, desanya makin melorot gitu. Jadi kesenjangan pembangunan kota desa itu sebetulnya melebar. Meskipun penetrasi internet itu udah mulai masuk ke desa-desa gitu. Nah ini masalah besar. Misalkan kita ketika tahun 2019 mulai mengembangkan infrastruktur internet komunitas di Kampung Kasepuhan Cipta Gelar, baru setahun jalan itu mulai muncul tuh kasus-kasus penipuan online, malah beberapa teman kita yang bikin penelitian di beberapa desa di Jawa Barat itu selama masa pandemi ternyata ada peningkatan kasus-kasus pornografi anak, kekerasan berbasis online, kasus-kasus pinjol, pinjaman online, malware dan macam-macam. Jadi teman-teman kita di desa nih punya banyak masalah terkait dengan pemanfaatan internet gitu. Nah, sejak saat itu kita mulai melihat bahwa ternyata kalau mau masang infrastruktur internet tuh gampang karena wujudnya kan fisik ya. Ada hardware, ada software. Kalau misalnya mau masang infrastruktur, katakanlah seminggu, 2 minggu, 1 bulan selesai. Di Cipta Gelar itu kita pasang backhaul tower point-to-point ke internet gateway terdekat sampai akhirnya distribusi akses internetnya bisa menjangkau sekitar 29 dusun, itu dilakukan dalam jangka waktu yang nggak lama. Tapi PR yang terbesarnya itu urusan di satu sisi urusan hardware, di sisi lain urusan software. Tapi yang paling penting itu ternyata brainware, pola pikir dan mindset-nya. Nah ini membentuk pola pikir dan mindset ini nggak gampang, ternyata nggak bisa sebentar itu. Jadi kita harus punya komitmen untuk mendampingi warga, melakukan serangkaian pelatihan persis banget seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan TIK. Itu kenapa kiprah relawan TIK saya kira sekarang udah nggak hanya di level lokal atau nasional ya, tapi juga sudah diakui eksistensinya di level global, di World Information Summit, dapat penghargaan dan lain sebagainya. Malah Indonesia tuh dijadikan salah satu poin referensi bagaimana masyarakat sipil terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa terkait dengan agenda melek informasi atau
literasi digital. Nah, ini yang sekarang agenda bersama yang sedang kita lakukan itu ini mengimbangi agenda nasional literasi digital dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa supaya bisa mengembangkan infrastruktur internet dan pemanfaatannya itu secara mandiri dan berkelanjutan gitu. Karena Mas Koco juga mungkin tahu ya, di Kemendes nih kan desa nih dibombardir oleh program kan. Malah dalam waktu yang nggak lama Kemendes akan meluncurkan, malah udah dari tahun lalu ya, meluncurkan program desa digital, terus sudah ada alokasi khusus dana desa untuk penyediaan layanan internet. Jadi dari sisi kebijakan dan program pemerintah sebetulnya perhatian untuk memberdayakan masyarakat desa ini udah luar biasa gitu. Cuma memang di lapangan teman-teman yang bisa ikut melakukan kerja-kerja pelatihan, pendampingan, pemberdayaan itu nggak banyak. Di Kabupaten Sukabumi misalkan dari sekitar 300 desa itu setelah kami jajaki lebih jauh khusus untuk prioritas alokasi dana desa bagi penyediaan layanan internet atau penguatan sinyal wireless itu baru nggak lebih dari 10 desa. Jadi desanya banyak, ada 300, tapi desa yang mengajukan layanan internet itu hanya 10 desa, hanya mungkin 3 kalau nggak salah. Pas kita jajaki, kenapa kebijakan udah ada, program udah ada, dana desanya sudah tersedia, tapi ternyata ada keengganan dari pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa buat membangun infrastruktur internet. Ternyata jawabannya sesederhana, begitu tanya ke kepala desanya, "Oh Mas, lebih gampang aku usulin proposal bangun jalan atau jembatan loh daripada bikin infrastruktur internet. Aku tuh nggak ngerti backhaul tower itu apa, internet gateway itu apa, ISP itu apa, operator telco itu apa." Jadi kepala desa dan perangkatnya tuh nggak mau repot juga. Pertama untuk menyediakan layanan internet, yang kedua gimana memastikan bahwa internet itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif gitu. Nah ini kan butuh kerja yang luar biasa. Itu kenapa mulai tahun ini aku kemarin sempat bengong juga ngobrol sama Om Eri, gini, langsung kepikirannya, yaudah kita ketemu di Bali, nanti kita bikin deklarasi Bedugul untuk meneguhkan visi dan agenda bersama supaya kita sama-sama terjun ke desa. Pertama, bagaimana kita bisa mengentaskan kesenjangan digital. Yang kedua, mendukung prinsip-prinsip pemanfaatan internet yang legal, yang aman, yang terjangkau, dan yang terpenting itu adalah pemanfaatan internet yang bermakna. Yang bermakna itu apa? Misalkan memperbaiki kualitas layanan pemerintah desa, membantu proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, layanan kesehatan dan penanganan pandemi COVID, misalkan untuk mendukung kampung siaga COVID, memberdayakan UMKM dan pemulihan ekonomi, karena memang kenyataannya dalam situasi pandemi, basis terakhir pertahanan kita kan desa. Ya, betul. Ini kota nih porak-poranda nih. Di Bandung nih kemarin tuh saya bingung juga ya, dalam satu hari itu ucapan innalillahi itu udah lebih dari 20 itu, Mas. Jadi memang sampai baca grup isinya cuma kabar-kabar harus innalillahi. Iya, itu kan luar biasa ya. Jadi memang benteng pertahanan kita yang terakhir nih nantinya desa aja. Jadi itu kenapa saya kaget tapi juga merasa terpanggil ya, bahwa ini sebetulnya pemerintah kita juga nggak tinggal diam. Kominfo punya program agenda nasional digital literasi. Terus teman-teman Kemendikbud sudah menyiapkan platform pembelajaran jarak jauh lewat rumah belajar. Terus Kemendes sudah memprioritaskan alokasi dana desa untuk salah satunya menyediakan layanan internet gitu. Jadi ini memang kerja yang tidak mudah, karena tadi itu ya, kalau urusan hardware software gampang lah, seminggu 2 minggu tinggal pasang, tinggal asal ada duitnya kita belanja, pasang beres. Tapi urusan brainware nih nggak bisa sehari 2 hari. Itu kenapa kita dengan teman-teman relawan TIK, teman-teman ICT Watch, mudah-mudahan teman-teman
di Kepo Desa ini juga bisa gabung nih jadi satu gerakan nasional untuk mendampingi, memberdayakan, mengoptimalkan potensi supaya pemanfaatan internet ini, terutama di masa pandemi ini benar-benar jadi solusi yang menginspirasi banyak orang. Gitu. Kurang lebih mungkin sementara itu dulu nih, Mas Koco. Oke. Saya malah pengen dengar banyak dari teman-teman untuk belajar dan menyerap supaya kita bisa bisa melakukan ngapainnya ya, lebih jelas lagi, betul. Ya.